petualangan si kancil di hutan ajaib, cerita anak lucu, dan penuh pesan moral. Halo teman-teman, selamat datang di dunia dongeng. Tempatnya cerita seru dan penuh pesan kebaikan. Ayo subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Biar makin banyak yang ikut petualangan seru sama kita. Di sebuah hutan yang ceria, matahari bersinar lembut di antara pepohonan yang tinggi dan hijau. Burung-burung berkicau riang, dan angin sepoi-sepoi berhembus pelan, membawa aroma segar dari tanah yang lembab. Hutan itu tampak biasa saja. Tapi siapa sangka, di balik keceriaannya, akan dimulai sebuah petualangan yang luar biasa. Di antara dedaunan, tampak seekor kancil kecil melompat-lompat lincah. Ia dikenal sebagai hewan paling cerdik di hutan dan juga yang paling usil. Hari ini, ia sedang tidak bisa diam. Kakinya seperti tidak kehabisan tenaga. Melompat ke sana kemari, sambil sesekali menggoda temannya yang sedang tidur siang. Tak jauh dari situ, duduklah seekor monyet tua yang dikenal bijak dan sedikit misterius. Ia sering meramal masa depan dengan kelapa tua dan daun-daunan kering. Walau sering terlihat aneh, semua hewan tahu kalau monyet itu jarang meleset. Di sisi lain hutan, seekor kelinci dengan kaki panjang berlari memutari lapangan rumput hanya untuk, karena dia bisa cepat sekali, hampir tak terlihat oleh mata. Tak jauh dari sana, ada kura-kura yang pelan, tapi punya otot sebesar batang pohon. Ia membawa batu besar di punggungnya, seperti tidak berat sama sekali. Dan tentu saja, ada siput mungil yang berjalan perlahan, tapi selalu menyapa siapapun yang lewat. Ia mungkin lambat, tapi hatinya paling hangat. Di tengah pagi yang damai itu, si monyet tiba-tiba berdiri di atas batu besar, mengangkat kelapa seperti sedang berbicara kepada langit. Dengan suara serius, ia berkata bahwa ia melihat sebuah tanda. Akan datang benda ajaib ke hutan ini, sesuatu yang hanya bisa ditemukan oleh hewan yang berhati murni. Semua hewan mulai ribut. Apa itu benda ajaib? Di mana bisa ditemukan? Apakah bisa dimakan? Tapi si kancil justru tersenyum penuh rasa penasaran. Sepertinya petualangan akan dimulai, pikirnya sambil melompat kecil ke arah sinar matahari. Si kancil berjalan pelan, melewati jalan setapak kecil, memikirkan kata-kata monyet tadi. Ia penasaran bukan main. Benda ajaib di hutan ini, wah, pasti menarik. Tapi sebagai kancil yang cerdik dan sedikit usil, ia berpikir mungkin ia bisa jadi yang pertama menemukannya. Tapi tentu saja, ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan kejutan, pelajaran, dan persahabatan yang tak terduga. Sejak pagi itu, kabar tentang benda ajaib menyebar ke seluruh penjuru hutan. Lebih cepat dari kelinci yang sedang balapan. Dari semak ke semak, dari burung ke burung, semua membicarakannya. Bahkan jangkrik yang biasanya pendiam pun ikut bergosip. Tak butuh waktu lama hingga dua sosok yang cukup bermasalah mendengar kabar ini. Seekor serigala besar yang selalu lapar akan kekuasaan, dan seekor rubah licik dengan senyum manis tapi niat jahat di baliknya. Serigala dengan bulu gelapnya yang kasar duduk di balik batu besar sambil mendengus. Benda ajaib? Jika aku memilikinya, seluruh hutan akan bertekuk lutut padaku, pikirnya. Sementara itu, si rubah menyeringai. Bulu oranyenya berkilau di bawah cahaya mentari, dan matanya bersinar penuh rencana curang. Di balik semak-semak tebal, si rubah mulai menyusun rencananya. Ia mengambil peta kosong, lalu mulai menggambarkan lokasi palsu dengan pensil arang. Ia menandai tempat-tempat yang tak pernah ada. Gua emas, air terjun pelangi, dan tentu saja pohon ajaib di ujung dunia. Ia tahu
Si Kancil suka petualangan dan ia juga tahu Kancil sering terlalu percaya diri. Cukup beri dia petunjuk palsu, pikir Rubah, dan biarkan dia tersesat. Sementara aku mencari yang asli. Tak jauh dari situ, si serigala mengasah cakarnya pada batang pohon. Ia bukan tipe yang berpikir panjang. Baginya, kekuatan dan intimidasi adalah cara terbaik. Jika perlu, ia akan mengambil benda ajaib itu dengan paksa. Sementara itu, si Kancil sudah tidak sabar. Ia melompat ke sana kemari, mengecek setiap lubang dan celah di pohon. Setiap daun tampak seperti petunjuk, setiap batu tampak seperti tanda. Ia seperti detektif dadakan yang terlalu semangat. Ia bertemu si Rubah yang pura-pura ramah dan berkata, ia tahu lokasi benda ajaib ada di dekat pohon tua besar di tepi sungai. Katanya dengan nada meyakinkan. Tanpa ragu, si Kancil langsung menuju ke sana. Ia tidak tahu bahwa peta itu palsu dan tempat itu sebenarnya jebakan. Perjalanan ke sungai tidak mudah. Jalannya berlumpur, licin, dan penuh akar besar. Tapi Kancil tak peduli. Ia merasa langkahnya ringan dan pikirannya penuh imajinasi tentang cahaya ajaib dan kejayaan. Sesampainya di tepi sungai, Kancil menemukan pohon tua besar yang rimbun dan berakar rumit. Tapi tidak ada benda ajaib di sana. Hanya lumut, air tenang, dan suara jangkrik. Ia mulai bingung. Apa aku salah tempat? Pikirnya. Langit mulai mendung. Kancil melangkah lebih dalam, mencoba mencari di bawah akar. Tapi kakinya terpeleset. Biur. Hampir saja ia terjatuh ke sungai. Saat itulah muncul cahaya kecil, bukan cahaya ajaib, tapi seekor siput yang bersinar lembut karena embun di cangkangnya. Ia muncul perlahan, menatap si Kancil yang kebingungan. Siput tidak berkata apa-apa, tapi langkahnya pelan dan pasti menunjukkan jalan keluar. Kancil mengikutinya. Saat mereka berjalan, Kancil mulai berpikir, mungkin tidak semua hal bisa didapat dengan tergesa-gesa. Saat malam mulai turun, langit berubah jadi kanvas ungu yang dipenuhi bintang. Semua hewan mulai kembali ke tempat tinggal mereka. Tapi tiba-tiba, zoom, sebuah cahaya terang melesat dari langit seperti komet. Cahaya itu membentuk jejak berkilau sebelum jatuh jauh di balik pegunungan kecil di utara. Semua hewan yang melihatnya terdiam. Bahkan serigala dan rubah yang semula sibuk merencanakan tipu daya pun berhenti. Kancil menatap langit, matanya membesar. Itu pasti petunjuk sesungguhnya, pikirnya. Tapi kali ini, ia tahu ia tidak bisa pergi sendiri. Ia butuh bantuan dan kepercayaan. Pagi hari setelah cahaya ajaib itu muncul, hutan dipenuhi bisik-bisik penasaran. Tapi tidak semua hewan berani mengejar cahaya itu kecuali si Kancil, yang kali ini memutuskan untuk tidak melangkah sendiri. Ia mendatangi siput, kura-kura, kelinci, dan si monyet peramal dan menceritakan semuanya dari peta palsu hingga pohon tua. Mereka mendengarkan dengan sabar. Tidak ada yang menyalahkan. Mereka justru tersenyum. Kura-kura mengangguk perlahan dan berkata dengan suara berat, "Kalau kita jalan bersama, tak ada yang terlalu jauh." Kelinci melompat kegirangan. Siput, ya, ia tetap pelan, tapi ikut bergerak. Monyet membuka ramalannya yang baru. Cahaya itu bukan untuk yang serakah, tapi untuk yang berhati murni. Kelima sahabat itu memulai perjalanan menuju arah jatuhnya cahaya. Mereka harus melewati sungai kecil, tebing landai, dan hutan yang lebih gelap dari biasanya. Tapi setiap kali satu dari mereka kesulitan, yang lain membantu. Ketika Kancil hampir tergelincir di bebatuan, kura-kura membantunya naik. Saat jalan menjadi sempit dan lambat, siput tetap tenang dan menyemangati.
Saat semua mulai lelah, kelinci melompat-lompat di depan memberi semangat. Di tengah perjalanan, mereka menemukan teka-teki kuno yang tertulis di batu besar. Yang mencarinya demi kuasa akan tersesat. Yang mencarinya demi kebaikan akan menemukan jalan. Mereka menatap satu sama lain dan tahu mereka berada di jalan yang benar. Tanpa mereka sadari, serigala dan rubah sudah mendahului mereka dan menyiapkan jebakan. Di tengah jalan yang tampak cantik, mereka menaruh buah ajaib palsu di atas papan kayu tipis. Siapapun yang mendekat akan terperosok ke lubang. Tapi si kancil tidak mudah tertipu lagi. Dengan mata menyipit, ia memperhatikan jejak di tanah. Ia menyadari buah itu terlalu mencolok dan posisinya terlalu sempurna. Ia memberi kode lewat ekor pada teman-temannya. Alih-alih terkena jebakan, mereka memutar arah diam-diam dan malah memancing si rubah keluar dari persembunyiannya. Saat rubah mendekat untuk mengecek jebakan, ia sendiri yang terjatuh ke dalamnya. Si serigala terkejut dan terpeleset menyusul. Kancil menahan tawa dan monyet hanya menggeleng sambil menutup ramalannya. Yang menipu akan terperosok oleh tipuannya sendiri. Akhirnya, di ujung sebuah bukit yang menghadap danau, mereka menemukan sumber cahaya. Bukan permata, bukan senjata sakti, bukan kekuatan besar, tapi sebuah pohon kecil bercahaya lembut dengan satu buah berkilau seperti bintang. Pohon itu tidak besar, tidak menakutkan, justru terlihat damai. Di sekitarnya tumbuh bunga langka dan rumput yang bersinar dalam gelap. Monyet membuka gulungan terakhir ramalannya. Tertulis, yang pertama, sampai tak selalu utama, yang bersatu dalam kebaikan akan menjaga cahaya selamanya. Kancil dan teman-teman tidak mengambil buah itu. Mereka duduk di bawah pohon, menatap cahaya bersama, membiarkan keajaiban itu tetap di sana untuk hutan, untuk semua. Malam itu, bintang-bintang terasa lebih terang dari biasanya. Di bawah pohon bercahaya, si kancil dan teman-temannya duduk diam. Tak ada yang berbicara, tapi semuanya merasa damai. Seolah-olah cahaya dari pohon itu masuk ke dalam hati mereka masing-masing. Pohon ajaib itu tidak memberi mereka kekuatan luar biasa atau kekayaan, tapi ia memberi sesuatu yang lebih langka: rasa cukup, rasa tenang, dan rasa bersyukur. Di tengah hutan yang sederhana, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Keajaiban yang hanya muncul untuk hati yang tulus. Keesokan harinya, cahaya dari pohon ajaib mulai menyebar perlahan ke seluruh hutan. Tapi bukan lewat sinar atau suara keras, melainkan lewat perbuatan baik. Siput membagikan daun-daun segar kepada serangga kecil. Kura-kura membantu menjembatani sungai kecil dengan batang pohon. Kelinci melatih anak-anak burung untuk berlari cepat. Monyet membuka sekolah kecil di bawah pohon besar. Dan kancil, ia tak lagi usil seperti dulu. Kini, ia lebih sabar, lebih mendengarkan, dan tetap cerdik. Tapi kecerdikannya kini ia gunakan untuk membantu teman-temannya, bukan untuk menjahili. Di sisi lain hutan, serigala dan rubah duduk diam di bawah pohon rindang. Mereka tidak lagi merencanakan tipu daya. Setelah jatuh ke jebakan mereka sendiri, mereka mulai berpikir. Diam-diam, mereka melihat cahaya dari arah bukit dan mendengar cerita dari hewan-hewan lain. Untuk pertama kalinya, mereka merasa ingin berubah. Serigala mulai mengurangi nada suaranya yang keras. Rubah, meski masih senang menyusun rencana, kini lebih terbuka dan mulai membantu membersihkan jalur-jalur hutan yang semrawut. Mereka belum sempurna, tapi mereka mulai mencoba, dan itu sudah cukup untuk memulai sebuah perubahan. Hari berganti dan hutan kembali seperti biasa cerah,
hangat, dan penuh tawa. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih ringan, suara hewan-hewan lebih merdu, dan di tengah-tengah semuanya, si kancil berjalan santai sambil tersenyum. Ia tahu petualangannya belum berakhir. Tapi dari perjalanan ini, ia telah belajar 3 hal penting. Bahwa kecerdikan tanpa kebaikan hati bisa jadi bumerang. Bahwa kebaikan kecil bisa membawa perubahan besar. Dan bahwa harta paling berharga bukan yang bisa digenggam, tapi yang bisa dirasakan. Dongeng ini mungkin sudah selesai, tapi kebaikannya akan terus hidup di dalam hati semua yang mendengarkan. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.